wabarakatuh. Semangat pagi semua. Kembali lagi bersama kami dari Prodi Pariwisata UT dalam acara Bincang Jelajah episode 8 dengan tema Silat sebagai Aset Pariwisata Indonesia. Bersama saya Lita dari Prodi Pariwisata dan juga rekan saya. Halo, Silakan, Pak. Saya Ahmad Syafaat nih, staf Fakultas Ekonomi. Oke, baik. Sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para penonton, khususnya untuk mahasiswa pariwisata UT dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat, dan selamat datang juga pada narasumber yang sangat spesial hari ini, yaitu Bapak Herman Budiarto sebagai Ketua Umum Kampung Silat Jampang atau KSJ. Terima kasih Pak Herman sudah menyempatkan waktu sama-sama berbincang dan berbagi ilmu serta berbagi informasi untuk mahasiswa dan para penonton kami di Instagram Live Prodi Pariwisata UT. Ini kita langsung masuk aja Pak ya ke. Baik ya, silakan ngobrol-ngobrol santai aja kan ya. Iya betul. Jadi kita saling share aja ilmu dan pengetahuan yang Bapak Herman. Saya panggilnya Mbak Yulita atau Lita atau gimana? Ya, saya biasa dipanggil Lita sih Pak. Mbak Lita, oke. Sama Mas atau Pak ya? Kayaknya. Syafaat boleh. Syafaat aja ya. Iya. Baik. Oke, ya. Pertama saya mungkin mau tanya dulu nih kabarnya Pak Herman, gimana Pak dan kegiatannya saat ini sedang sibuk apa? Silahkan. Alhamdulillah sehat walafiat. Aktivitas kalau yang di Kampung Silat Jampang kemarin baru saja selesai membuat Kampung Silat Jampang Silat Competition yang ke-6. Jadi kemarin baru selesai tanggal 17-18 kita adakannya di Cilodong. Alhamdulillah berjalan dengan sukses, lancar. Ada sekitar 1.000 peserta kemarin yang ikut. Oke, luar biasa. Itu kegiatannya memang rutin dilakukan atau seperti apa tuh Pak? Ya, jadi kalau Kampung Silat Jampang itu ada cukup banyak kegiatan-kegiatan rutinnya ya. Jadi dari mulai kegiatan rutin sifatnya latihan juga ada 2. Kita bikin itu ada divisi tradisional atau divisi tradisi yang mempelajari silat-silat tradisi, mengembangkan silat-silat tradisi. Di situ ada kendang pencaknya, ada ibingnya, ya. Jadi gerakan-gerakan seni. Dan di situ juga kita bikinkan festival. Jadi festival pertandingan silat tradisi. Jadi mainnya adalah seni budaya. Yang kedua ada latihan yang sifatnya prestasi. Jadi pertandingan model tarung tapi standar IPSI. Itu yang baru saja kita lakukan kemarin, pertandingan IPSI yang ada Cilodong 17-18 kemarin. Kegiatan rutin yang lainnya, jadi kita lakukan setiap tahun sekali ya. Yang tradisi maupun prestasi itu kita lakukan setiap tahun sekali. Sekarang ini sudah berjalan, walaupun di awal-awal belum mengadakan, kita sudah yang ke-6 kali mengadakannya. Karena di COVID kemarin kita otomatis off, jadi tidak boleh melakukan pertandingan. Pengen sih melakukan pertandingan online ya, cuma agak bingung gimana kalau pertandingan fight itu dengan cara online. Kalau seni masih bisa dengan online, tapi kalau fight nggak bisa dengan online. Oke. Itu dari seluruh perguruan atau gimana? Atau undangan aja? Ya, jadi kita sifatnya ajak semua. Jadi kita bikin pamflet secara umum. Kita ajak siapa saja yang ingin ikut berkontribusi melakukan pertandingan-pertandingan seperti ini. Jadi melalui komunitas-komunitas, melalui komunitas kita juga, kemudian melalui perguruan-perguruan, sekolah-sekolah. Jadi kita share dan kita lakukan pendekatan ke beberapa pihak-pihak tadi untuk ikut bertanding. Karena memang ini bagi anak-anak sekolah itu sesuatu kesempatan ya untuk mempraktekkan, memprestasikan apa yang sudah mereka latih sehingga mereka mendapatkan prestasi-prestasi, piagam-piagam, piala-piala yang itu bagi mereka menjadi sesuatu yang sangat pertama membanggakan, kemudian bermanfaat juga untuk jalur karir nanti. Karena dia nanti bisa masuk sekolah tuh SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi dengan ijazah memenangkan pertandingan-pertandingan silat tadi kalau melalui jalur prestasi. Betul. Baik, Pak Herman nih, saya sedikit belakang mungkin ya. Mungkin bisa cerita nih awal mula sejarahnya Pak Herman ini tertarik dengan dunia silat. Tadi kan menyinggung sekolah atau gimana gitu. Saya terus terang juga sempat
Baik, baik. mengenyam pendidikan pelatihan silatnya di SMA nih. Nah, mungkin bisa share udah pernah juga ya. pengalamannya Pak Baik, Herman. baik. Iya. Baik. Kalau mengenal silat memang dari kecil ya, dari SD. Dari SD itu sering melihat orang-orang silat, dan karena memang dari kecil juga biasanya berantem. Jadi ingat pengalaman berantem tuh umur 5 tahun. Jadi kalau di daerah sana, di daerah saya, di daerah Ponorogo itu 5 tahun tuh bukan karena permusuhan langsung diadu. Kamu berani sama A, saya jawab berani, maka langsung jadi. Jadi modelnya diadu begitu. Jadi bukan karena permusuhan, tapi karena memang diadu anak kecil sama anak kecil berantem langsung berantem. Jadi kalau ketemu teman, kamu berani sama dia, berani, ayo langsung. Nah, seperti itu. Kemudian sering lihat bela diri, karate, silat. Mau daftar waktu SMP, SD itu nggak boleh. Oh, ngasih kekecilan nggak boleh. Tapi dibuat berantem, memang tujuannya berantem waktu itu. Baru kemudian ikut benar bela diri itu ketika SMP. Ya, saking senangnya itu sampai ikut 3 bela diri waktu itu. Ya, jadi 3 bela diri langsung diikuti, bisa ikut silat 2, kemudian ikut karate 1. Jadi, waduh, mantap. Karena senang terkait dengan bela diri seperti itu. Sejarahnya dari awal mengenai bela diri dan terus sampai sekarang memang karena saking senangnya bela diri ya, mungkin ada sekitar 15-an bela diri yang pernah saya ikuti, saya pelajari. Ya. Jadi kalau di total dari SMP sampai sekarang udah berapa puluh tahun tuh Pak berarti? Wah, sekarang kan udah usia 50 ya. 50 kalau dulu belajarnya dari usia SMP itu berapa? Kepala 13 ya? Iya, 36 tahun. Ya, 30 ya. 37, 36 tahunan. Seperti itu. Ya jadinya begini biasa-biasa aja sih, nggak sakti juga nggak hebat-hebat amat. Tapi memang akhirnya mungkin punya semangat dan memang tujuan kita kan awal sehat ya. Gerakan dengan olahraga, silat ini kan sehat, kemudian juga punya bela diri untuk menjaga diri, dan alhamdulillah bermanfaat juga memang beberapa kali bermanfaat untuk bela dirinya itu untuk menjaga diri dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu kurang lebih dari Mustafa. Mungkin bisa diceritain Pak, ada pengalaman menarik apa dari kemampuan bela diri ini? Tadi kan Bapak bilang bermanfaat gitu ya buat diri sendiri dan orang lain. Mungkin ada pengalaman yang bisa di-share. Kalau minimal 2 lah ya, karena sebenarnya cukup banyak ya. Jadi mungkin pertama itu tahun berapa ya? 98-an kalau nggak salah ya, waktu masih biasa pulang pergi itu ke Pulau Gadung. Kan Pulau Gadung itu kan terkenal terminal yang rawan ya. Jadi sekitar jam 10 atau jam 11 lah, menjelang jam 11 malam, saya melihat ada orang dicopet. Biasa kan naik dulu namanya bisnya 905, masih ingat itu biasanya. Jadi kita turun, copetnya naik, gitu. Jadi dibikin kredit. Nah, saya melihat ini orang mencopet, maka saya tendang copetnya itu. Ya. Saya tendang dari atas sampai jatuh ke bawah, gubak gitu. Saya kira dia sendiri, ternyata temannya banyak. Begitu turun saya dikepung ada 4 orang. Ini dia nih yang tunjang kau, gitu bahasanya. Ini dia yang tunjang kau. Langsung saya nggak bisa mengelak karena memang tinggal saya sendiri di atas. Ya, akhirnya saat itulah dikeroyok oleh copet, ada 4 orang. Ya, jadi langsung berantem hidup dan matilah kurang lebih saat itu. Ya alhamdulillah saya masih menang. Kalau kalah saya udah nggak ada di sini sekarang. Jadi ketika menang mereka tergeletak. Penjual-penjual sayur itu langsung teriak, "Mas, segera kabur, segera kabur." Ya, karena kalau nggak kabur teman-temannya segera datang. Yang kedua ketika melawan Kapak Merah waktu di daerah Cempaka Putih. Ya, itu tahun 99 atau tahun 2000 lah. Ya, 99-2000. Ketika perjalanan ya melihat di belakang saya ini ada orang-orang, kok satu mobil dikeroyok banyak orang, ini ada apa gitu kan. Ternyata saya melihat ada yang pegang kapak gitu, warnanya merah. Maka saya keluar bawa kunci mobil ya, atau setir mobil itu ya, yang besi itu. Ya, saya teriakin rampok kan seperti itu. Karena orang-orang pada takut kan. Begitu saya teriak rampok kan orang-orang pada ngelihat. Ya, pada ngelihat seperti itu dan konsentrasinya ke orang-orang. Tapi ternyata mereka nggak bubar, ada yang berani lawan. Ada yang berani lawan, mereka ngejar ke saya dengan kapaknya itu. Ya, alhamdulillah kita mohon pertolongan Allah, bismillah gitu kan. Kita lawan orang tersebut dan 1 orang itu langsung
kalah, begitu satu temannya kalah, lainnya pada kabur, lari ke belakang-belakang dulu gudang garam ya. Kantor gudang garam itu kan banyak lari-lari di belakang sana. Iya. Itu pengalaman 2 kali lah, yang lainnya banyak. Nah, sekarang ini menarik nih. Saya pengen masuk ke sejarah daripada Kampung Silat Jampang ini. Iya. Seperti apa ya? Tahun berapa atau prestasi apa yang sudah diraih gitu? Baik, nah ini kembali akhirnya ke Kampung Silat Jampang ya. Kampung Silat Jampang ini di daerah sini namanya kan daerah Jampang. Ya, Jampang, Kecamatan Kemang. Jampang ini terkenal sebagai tokoh silat pada zaman penjajahan Belanda dulu yang memang terkenal luar biasa. Walaupun nama Jampang ini tidak hanya dipakai di Jampang sini, ada beberapa wilayah yang menggunakan kata Jampang. Seperti Jampang Surade, ada Jampang Pintu Air, dan beberapa Jampang. Termasuk di daerah Jakarta Utara juga menggunakan nama Jampang. Karena memang pendekar itu biasanya jawara, dia keliling kan. Dari keliling-keliling itu biasanya ada tempat-tempat pemberhentiannya. Entah dulu nikah di sini, dan seterusnya, misalnya seperti itu ya. Biasanya kalau jawara-jawara. Seperti itu. Nah, kemudian kita awalnya adalah karena kita tergabung dengan namanya Forum Pecinta Silat Tradisional Indonesia, namanya FP2STI. Itu kumpulan anak muda yang melestarikan silat. Yang kita lihat banyak guru-guru silat, terutama guru silat yang tradisional ya, yang tidak bisa mengembangkan silat lagi karena mereka sulit untuk mendapatkan murid. Kemudian sulit untuk mendapatkan penghasilan dari melatih silat itu tadi, sehingga silatnya terbengkalai. Banyak yang tidak punya guru, banyak yang tidak punya murid. Ya, kemudian kita dari komunitas itu saya bergabung dan kemudian mencoba ini kayaknya bagus kalau dikembangkan. Waktu itu ada tokoh-tokoh yang ada di sini seperti Pak Muhammad Arifin dan segala macam yang kemudian mengajak pesilat-pesilat yang ada sekitaran sini untuk membentuk sebuah organisasi yang sama tapi dengan nama yang berbeda, namanya Kampung Silat Jampang. Itu tahun sekitar 2008 ya, kita mulai merintis latihan-latihan dan seterusnya, baru kemudian diresmikan secara resmi menjadi sebuah komunitas. Nah, itu awal-awal ya, jadi kita melihat keprihatinan terkait dengan silat-silat yang banyak yang punah. Ya, kita kan sayang sekali budaya bangsa yang begitu luar biasa ini, bela diri yang begitu dahsyat ini kemudian punah hanya karena masalah akses. Akses tidak bisa mendapatkan murid, sulit mendapatkan, yang muridnya juga sulit mendapatkan guru, ya. Kemudian salah satunya juga masalah materi. Guru-guru ini kan sulit mendapatkan penghasilan yang baik, ya, sehingga waktunya habis untuk bekerja. Ketika habis bekerja dia udah tidak punya waktu untuk belajar silat. Dan kemudian kita silaturahmi, datang ke para guru-guru, gimana kalau kita buat komunitas seperti ini? Tujuannya kita untuk mengkomunikasikan. Jadi mengkomunikasikan, kita membuat artikel-artikel, membuat tulisan-tulisan, membuat video-video tentang silat yang ada di bangsa Indonesia ini. Kemudian kita upload, kita buatkan websitenya, kita buatkan YouTube-nya, dan seterusnya agar mereka itu mengetahui. Sehingga masyarakat itu yang ketika zaman sekarang yang serba gadget seperti ini, ketika dia searching di Google, dia akan mudah mendapatkan informasi tentang silat. Berbeda kalau kita tidak pernah menulis artikel-artikel dan seterusnya terkait dengan silat, maka tentu sulit untuk mendapatkan informasi itu tadi. Dan alhamdulillah, dan kita juga bergerak dalam literasi, membuat jurnal-jurnal, ya, membuat buku-buku terkait dengan silat ya. Salah satunya buku yang kita tulis itu Manajemen Perguruan Silat, kemudian The Power of Silat itu juga kita tulis selain profil-profil dari beberapa perguruan. Itulah beberapa kegiatan awal dari Kampung Silat Jampang. Oke, luar biasa ya Pak Aat ya. Ini berarti mungkin untuk informasi juga untuk mahasiswa pariwisata kita. Jadi memang silat ini salah satu budaya asli Indonesia ya Pak Herman. Ya, bukan mengadopsi dari luar negeri terus di kita diterapkan gitu, bukan ya? Ya. Jadi kalau perkembangan sejarahnya ada yang menyebutkan bahwa ini dari abad ke-7 ya, dari abad ke-7 itu terkait dengan perkembangan silat walaupun memang bentuknya berbeda-beda dan tahun ke tahun mengalami pergeseran-pergeseran karena memang di masing-masing daerah mempunyai karakter-karakter yang berbeda ya. Ada yang suka bela diri itu bermain bawah, ada yang bermain tangan, ada yang bermain kaki dan seterusnya. Nah, itu terus bergerak walaupun memang ketika akhirnya pendatang-pendatang dari luar negeri ke Indonesia, misalnya dari Cina, dari India, dari Arab, dan seterusnya, terjadi akulturasi. Gerakan-gerakan itu kadang-kadang terjadi percampuran ya dari beberapa bela diri silat itu tadi. Sehingga menambah
inilah apa namanya pembendaraan dari gerakan-gerakan dari silat itu tadi. Tapi sejarah pastinya memang sejarah namanya silat, pencak silat itu berada di daerah Melayu ya. Makanya Malaysia juga memakai kata nama silat atau nama pencak silat, walaupun istilahnya berbeda-beda. Kalau di Minang pakai namanya sile. Ya, kalau di Betawi itu sering katanya silat main pukul, gitu ya. Di Sunda namanya main po, nah macam-macam. Ya, tapi memang akhirnya bermuara menjadi sebuah istilah yang sama, yaitu pencak silat. Akhirnya menjadi sebuah organisasi IPSI itu tadi, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Gitu orang. Oke, sebagai aset pariwisata ya Pak, berarti ya sebagai kebudayaan. Kalau menurut Pak Herman sendiri, generasi sekarang ini ketertarikannya seperti apa sih Pak? Bapak kan bisa mengamati nih dari tahun ke tahun, apakah generasi kita sekarang ini tetap banyak peminatnya atau memang butuh promosi lagi atau butuh lebih share lagi tentang silat supaya lebih pada tertarik atau seperti apa tuh Pak? Nah, ini menjadi sebuah tantangan seperti yang kita sampaikan kepada guru-guru yang di Kampung Silat Jampang, karena Kampung Silat Jampang itu ada 52 perguruan yang sekarang dan terus bertambah anggota yang berada di sini. Jadi kita harus merubah atau sedikit menguatkan branding. Branding dari silat yang sampai branding silat itu terkesan tua, gitu ya. Tradisi tetap dijaga, tapi jangan sampai kelihatan ketinggalan zaman. Betul. Terlihat menakutkan, ya, sehingga anak-anak muda yang selalu identik dengan gaya, gitu ya. Anak muda sekarang kan gayanya beda, gitu ya. Kemudian mereka serba gadget, ya, fashionable, ya, dan segala macam itu harus dirangkul mereka. Kita boleh berbicara terkait dengan budaya, tapi bagaimana budaya ini bisa masuk kepada ranah anak-anak muda. Memang hampir semua PR di perguruan-perguruan silat rata-rata anak-anak mudanya mengalami penurunan dalam belajar silat. Walaupun ada beberapa perguruan yang tetap ramai, karena terutama diwajibkan ketika belajar silatnya di sekolah. Tapi kalau di komunitas secara umum, maka mengalami penurunan. Makanya memang penting adanya dukungan silat ini diwajibkan di sekolah-sekolah ini menjadi dasar yang sangat kuat untuk mengembangkan silat. Nah, selain itu, maka tantangan bagi kami perguruan silat, komunitas silat ini adalah satu, terus berusaha menguatkan branding, citra bahwa silat itu tidak ketinggalan zaman. Maka banyak dilakukan event-event yang menarik untuk menggait anak-anak muda tadi. Bikin flash mob yang di tempat lain. Tidak harus selalu pakai baju silat. Bisa pakai jeans, bisa pakai gaya-gaya anak muda yang sekarang, gitu ya. Nah, ini salah satu, silat itu ternyata fleksibel. Gitu. Bisa diterima oleh anak-anak muda. Bisa latihan di mall, bisa latihan di gym. Tidak hanya latihan itu di tempat-tempat gelap jam 12 malam ke atas. Kan rata-rata kalau silat zaman dulu kan begitu. Karena tidak mau ditiru atau tidak boleh dilihat oleh orang lain, latihannya selalu malam. Ya, habis sisa atau jam 10 ke atas, malam sekali. Gitu. Nah, setelah belajar terlalu malam, latihan terlalu malam, besoknya karena anak-anak sekolah, besoknya ngantuk. Udah tidak sesuai. Maka manajemen jam latihan juga harus dirubah. Tidak harus malam sampai seperti itu. Jadi dirubah manajemennya bisa pagi, bisa sore, bisa hari libur, dan seterusnya. Karena anak-anak dituntut harus sekolah, yang dewasa dituntut harus bekerja. Coba kalau latihan jam 1, jam 2, besok pasti sudah nggak mampu atau secara optimal nggak bisa belajar dengan baik. Kemudian inovasi-inovasi yang lainnya terkait dengan anak muda ini harus terus kita create. Ya. Jadi jangan sampai kita misalnya membuat event-event tuh. Event-event itu kan ajang yang memang kita create, salah satunya untuk inovasi mereka ini mau ikut pertandingan-pertandingan seperti itu tadi. Jadi inovasi yang lainnya bisa kita lakukan dengan banyaknya anak-anak muda sekarang itu kan sukanya eksis, gitu ya. Jadi kita siapkan tempat-tempat mereka untuk eksis, menunjukkan kesilatan mereka itu tadi. Jadi itulah salah satunya mereka bisa bikin gerakan-gerakan silat, bikin model-model silat dan seterusnya, kemudian di-upload di media sosial mereka masing-masing dan seterusnya. Dan kita terus berjuang dalam salah satunya menguatkan literasi, jangan sampai silat itu yang biasanya adalah tutur dari mulut ke mulut, kemudian kita harus dokumentasikan sehingga ini diterima oleh kalangan akademisi, diterima oleh kalangan-kalangan semua ya yang dulunya berkiprah hanya di level
menengah bawah, kemudian kita tarik harusnya sampai ke bawah sampai ke atas, itu bisa menerima silat dengan caranya dan penampilannya yang bisa berbeda-beda. Itu kurang lebih. Pak Herman, mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, sedikit saya menggelitik gitu ya. Tadi kan sempat dijelaskan asal mulanya Kampung Jampang gitu ya. Iya, betul. Nah, itu aspek penerimaan daripada masyarakat sekitar itu bagaimana ya, dan efek sosial daripada Kampung Jampang terhadap masyarakat itu bagaimana ya? Ya, jadi kalau kita lihat dari sekarang, jadi mulai aktivitas di Jampang ini kan selama ini responnya sangat positif ya. Jadi artinya respon positif itu di masyarakat, kemudian waktu itu berdiri cabang-cabang dari perguruan-perguruan tersebut, baik di sekolah maupun di masyarakat ada di kampung, di masjid, ada di kelurahan, ada di komunitas masyarakat yang lain dan seterusnya. Karena satu, dampaknya jadi positif. Anak-anak yang biasa begadang, biasa tidak ada kegiatan secara positif, akhirnya menjadi positif. Ikut latihan silat itu menjadi positif. Karena di silat bukan hanya latihan fisik, tapi kemudian diberikan nasihat-nasihat, petua-petua biar dia mempunyai akhlak yang baik, ya ibadahnya dijaga dengan baik dan seterusnya. Dan mereka jadi semangat ikut pertandingan-pertandingan. Nah, ini kan menjadi prestasi bagi orang-orang biasanya tawuran, gitu ya. Tawuran kemudian dia ikut prestasi, ya pulang dia membawa piala, membawa uang kalau menang dan seterusnya, ya. Karena kan selain piala, kemudian dapat medali dan juga dapat biasanya dana untuk pembinaan dan seterusnya. Dan ini tentu bagi orang tua menjadi sangat positif dan mereka menjadi sangat mendukung. Jadi kalau latihan di sini alhamdulillah menjadi latihan yang paling ramai, ya. Terutama di hari Minggu pagi, yaitu di sini jam 7 ini banyak sekali latihan-latihan silat yang dilakukan oleh warga-warga sekitar yang ada di sini. Gitu. Itu biasanya kalau latihan begitu berapa banyak yang menghadiri perguruan dari mana gitu kan? Atau gurunya gitu seperti itu. Baik, Pak Safat. Jadi ada beberapa ya yang biasanya kita atur waktunya. Terutama hari Minggu itu ada beberapa yang latihan. Misalnya ada Satria Muda Indonesia, ada Perisai Diri, ya, kemudian ada Macan Betawi biasanya. Agak malam biasanya ada perguruan inti, kemudian di hari yang lain biasanya ada Sera, Bongkar Kandang dan seterusnya. Jadi termasuk ada Beksi, ada Tivan Pohan dan segala macam yang mereka juga menjadwalkan sesuai dengan waktunya. Jadi mereka biasanya disesuaikan dengan jadwal dari para pelatihnya. Walaupun memang kalau kumpul semua nggak cukup. Artinya kalau membuka latihan semua, ya kebayangkan 52 perguruan, jaraknya juga jauh-jauh. Jadi kita biasanya kalau dengan para guru-guru itu berkumpul, kita jadwalkan 2 bulan sekali ada latihan bersama para guru-guru. Kemudian kita kumpul-kumpul sambil diskusi, sambil merencanakan program-program strategis apa kita ke depannya, misalnya seperti itu. Jadi silakan nanti kalau misalnya ada waktu, pas ada acara, kita rencana ada pelantikan pengurus Kampung Silat Jampang yang baru, itu tanggal 16. Tanggal 16 nanti insya Allah kumpul, ada 52-an perguruan itu tadi yang kumpul-kumpul di sana. Gitu, insya Allah. Mantap. Bisa mungkin kita berkunjung. Boleh juga nih. Boleh. Mencoba juga boleh Mbak nanti. Siapa juga boleh nanti mencoba beberapa jurus misalnya. Saya udah ada, waktu itu belajar 1-2 jurus juga udah lupa lagi. Diingetin lagi. Kan kalau belajar ilmu Tai Chi katanya semakin lupa semakin hebat, ya. Jadi gitu ya. Karena sudah lupa jurus artinya sudah bergerak dengan kehendak sendiri. Oh gitu ya. Betul. Oke, baik. Pak Herman, saya lanjut untuk membahas silat ini karena memang menarik sekali, ternyata suatu warisan budaya ya yang harus benar-benar diteruskan gitu supaya tidak punah di Indonesia. Nah, untuk anak-anak yang mau bergabung silat ini ada batasan umur nggak Pak? Minimal umur berapa? Kemudian ketika mereka berminat, apakah dites dulu atau semuanya bisa masuk atau ada syarat-syarat khususnya? Baik, terima kasih. Selama ini kita tidak membatasi usia. Ya, jadi memang ada tergantung gurunya ya. Jadi ada yang TK-TK kecil-kecil begitu bisa dilatih karena memang pelatihnya sudah biasa melatih anak-anak. Ini kan membutuhkan skill yang luar biasa nih ngurusin yang bocil-bocil begini ya. Orang disuruh duduk aja bisa muter-muter, gimana suruh latih
gitu kan, kita bayangkan lari-lari. Tapi ada salah satu pelatih kita namanya Pak Sabtaji itu, Masya Allah, murid-muridnya itu kecil-kecil begitu ya, dan beliau telaten mengajarinya dan akhirnya benar-benar bisa menjadi atlet. Kemarin ada yang juara 1 dan segala macam dari kecil-kecil itu tadi. Ya, jadi memang membutuhkan skill khusus karena memang orang itu harus belajar bagaimana mengurusi kecil. Tidak ada batas usia, yang penting anak itu mau gitu. Ya, secara usia sampai batas usia berapa juga nggak ada batas. Yang penting orang itu mempunyai kemauan. Nanti pada gerakan-gerakan tertentu yang mungkin bagi dia berat, ya dia tidak usah mengikutinya, misalnya seperti itu. Ya sesuai, karena tujuan silat itu kan pertama kan harus sehat. Jangan sampai memaksakan diri akhirnya tidak sehat. Setelah sehat kemudian baru kuat. Setelah kuat dia bisa menjaga diri dan seterusnya. Jadi kalau awal yang tidak sehat, ya udah nggak bisa kuat, nggak bisa menjaga diri. Jadi prosesnya adalah seperti itu tadi. Dan anak-anak penting dilatih sekarang ini belajar silat dan segala macam. Pertama untuk menguatkan dari sistem motoriknya ya. Anak-anak sekarang dari kecil sudah biasa pegang HP, khawatir ini. Jadi akan menjadi kecanduan ya yang luar biasa kepada HP yang akhirnya motoriknya kurang ya. Jadi matanya bahkan mungkin akan cepat terganggu ya. Akalnya, otaknya juga akan terganggu, sehingga harus sering lakukan gerakan. Minimal latihan kita ini kan cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali, paling tidak lumayan mengurangi ketergantungan dari HP dan juga menjadikan insya Allah badan itu sehatlah, baik dari sisi sehat batinnya, sehat fisiknya dan juga sehat fikriyahnya, ya, seperti itu kurang lebih. Ya. Gitu. Nah, Dita? Ya, ini kalau misalkan saya daftar gimana ya? Apa badan udah kaku apa gimana ya? Bisa. Tidak ada Silat itu ya Pak ya. Betul. Silat itu karakternya berbeda-beda. Ada yang membutuhkan kelenturan, ada yang tidak membutuhkan kelenturan sama sekali. Ya. Jadi jenisnya itu beda-beda. Nanti bisa melihat dengan kecocokan dengan karakter kita. Ya, dengan kecocokan dengan fisik kita misalnya. Oh, saya suka yang lembut-lembut, silat lembut misalnya. Ada gerak gulung budidaya, ada gerak rasa, gerak saka yang tidak membutuhkan kelenturan-kelenturan gitu. Nggak perlu split dan segala macam misalnya gitu ya. Tapi kalau membutuhkan yang silat untuk fight, nah itu juga jenisnya macam. Oh, saya masih suka berantem, ya ikut aja yang silat yang fight yang masih sering ada pertandingan-pertandingan. Bahkan ada silat bebas, ada lagi yang ikut baku hantam, namanya baku hantam ya. Jadi dipertandingkan secara khusus dengan alat-alat pengaman bagi yang masih suka hal seperti itu. Yang penting potensi-potensi dalam tubuh ini tadi kita manfaatkan dengan baik sehingga tidak jadi disalurkan dengan hal-hal yang buruk. Dan insya Allah sangat luar biasa manfaatnya ya untuk pendidikan anak, untuk keluarga juga demikian sangat bermanfaat biar tidak gampang loyo, anak-anak juga tidak gampang sakit. Insya Allah dengan latihan seperti itu dan secara prestasi juga sangat bagus. Nah, PR berikutnya sebenarnya kalau bagi kita ini bagaimana agar silat ini tadi yang awalnya pada posisi masih di bawah tadi bisa naik sehingga pemberdayaan bagi masyarakat guru-guru silat ini juga semakin meningkat dari pendapatannya. Karena kan kalau jangan sampai kalah dengan diri lain yang bisa mengajarkan di gym-gym yang harganya sangat mahal dan seterusnya. Dan silat juga demikian. Sekarang sudah mulai dicoba latihan-latihan di tempat yang yang ya istilahnya yang berkelas high class gitulah ya, sehingga artis-artis dan seterusnya bisa masuk. Karena di sana sudah banyak juga artis-artis yang sekarang artis baru ya, seperti yang main Iko Uwais ya dan macam-macam. Kan menjadi trendsetter baru bagi anak-anak muda untuk belajar silat, kemudian bisa berkarir di dunia perfilman dan seterusnya. Oke, itu influencer ya, harus lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang memang bisa membawa pengaruh ya Pak ya dalam bidang silat ini gitu. Pak Herman mohon izin, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke live Instagram kami. Mungkin baik, saya silakan dulu. Ini dari Bapak Andi di Instagram. Pertanyaannya adalah apa ciri khas silat Jampang? Jadi apakah ada ciri khusus atau ciri yang membedakan dengan tempat lain seperti itu Pak? Baik. Nah ini yang mohon maaf sebelumnya kadang-kadang yang bikin masyarakat mungkin salah paham. Dikira kampung silat Jampang itu aliran Jampang. Kita bukan aliran Jampang, bukan perguruan Jampang, tapi komunitas.
Kampung Silat Jampang itu komunitas yang kita mencoba melestarikan, mengembangkan silat yang merupakan budaya bangsa kita bersama-sama. Jadi bersama-sama dengan perguruan-perguruan lain, tidak ada perguruan Jampang di sini. Walaupun di sini tokohnya namanya dulu Silat Jampang, ya, atau Ki Jampang misalnya, tapi tidak menjadi sebuah perguruan khusus, ya, yang sehingga kita tidak bisa menyebutkan karakteristik dari jurus Jampang itu sendiri, karena memang sekarang ini tidak ada namanya perguruan Jampang, jadi adanya adalah komunitas, gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Herman. Lanjut lagi ya Pak, mohon izin untuk pertanyaan kedua dari Bapak Nihan. Pertanyaannya adalah apa visi dari Pak Herman terkait pariwisata silat di Indonesia? Baik, nah kalau visi bukan secara pribadi ya, visi dari Kampung Silat Jampang ini adalah pertama menjadikan silat ya sebagai budaya bangsa yang bisa membanggakan nanti dan bisa tersebar sampai ke internasional. Jadi terkait dengan hal ini, maka kita juga merencanakan dan sebenarnya sudah jalan ya beberapa waktu lagi dengan sistem wisata silat itu tadi di daerah namanya sini kawasan zona Madinah ini, kita sering melakukan acara-acara, kegiatan-kegiatan untuk mendatangkan wisatawan-wisatawan, walaupun memang masih banyak wisatawannya adalah lokal. Dengan cara kita ketika kita membuat paket-paket pelatihan, ya mereka paket wisata, mereka datang, kemudian kita demo silat, kita ajarkan silat secara praktis, kita ajarkan cara silat secara seni. Nah ini awal-awal. Walaupun kedepannya kita punya rencana-rencana membuat seperti silat camp misalnya. Silat camp ini walaupun sudah pernah dilakukan oleh komunitas lain, misalnya komunitas Tantungan, ya Kampung Tantungan itu pernah melakukan acara misalnya di Jogja, yang dia membuka pelatihannya sampai orang-orang luar negeri itu banyak sekali yang belajar, ya, belajar silat selama sekitar 10 hari, atau bahkan ada yang diperpanjang setelah 10 hari mereka merasa kurang, artinya nambah lagi selama 1 bulan dan seterusnya. Mereka datang dari luar negeri, beberapa dari Eropa dan seterusnya datang belajar dan kemudian dibikin sebuah pertunjukan yang sangat menarik yang pernah beberapa kali ya diadakan di Yogyakarta, pernah diadakan juga di Padang, yang sering melakukan ya acara-acara camp silat itu tadi. Tahu saya di Jogja, kemudian di Padang itu tadi. Ini menarik dan pernah dia di Cianjur juga. Ya, salah satu penggeraknya itu Kang Cecep ya. Kang Cecep menjadi salah satu artis juga silat ya, yang dia juga pernah melakukan acara silat camp itu. Itu salah satunya yang ingin kita kembangkan dan sebentar lagi kita juga sudah jadwalkan selain hal-hal yang sudah kita lakukan ya. Kita lakukan kita bikin tutorial silat, bikin diskusi silat, kemudian bikin event-event tadi, pertandingan silat tradisi, silat prestasi, membuat tulisan-tulisan yang sifatnya jurnal dan tulisan-tulisan yang lain terkait dengan silat. Kemudian kita kedepannya mengembangkan silat sebagai wisata ini dengan silat camp, dan mungkin kalau saya lihat-lihat itu kan menarik ya. Kita melihat misalnya di Cina. Di Cina itu kan ada Shaolin, kemudian ada juga Wudang. Jadi kalau di film-film itu kan mereka bisa terbang-terbang begitu ya, itu kan dengan alat. Nah, bahkan mereka menyiapkan wisata itu dengan seperti itu tadi. Selain berpose-pose dengan pakaian-pakaian kungfunya, mereka juga bisa menjual dengan gaya-gaya tadi. Jadi disiapkan alatnya, mereka bisa terbang, bisa loncat dan segala macam. Jadi tentu menjadi destinasi wisata yang menarik bagi masyarakat, tidak hanya yang biasa-biasa dilakukan gitu ya. Jadi menjadi kenangan-kenangan yang luar biasa bagi wisatawan nanti. Selain dapat senangnya, ya, dapat fun-nya, kemudian dapat tentu diharapkannya adalah ilmunya. Setelah itu diharapkan mereka terus belajar mengembangkan silat itu tadi. Itu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Herman sudah dijawab untuk pertanyaannya. Semoga cukup menjawab ya, sudah cukup clear menurut saya dijawab Pak Herman. Silakan lanjut. Itu apa? Tadi saya sempat berpikir itu ada semacam silat apa tadi? Silat tradisi, silat apa tadi? Yang rasa. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit kan? Ada yang biasanya diiringi musik atau gimana gitu. Nah, itu ada nggak tuh dalam apa istilahnya kegiatan-kegiatan di silat Jampang gitu. Ya. Nah, itu tadi yang namanya silat tradisi. Silat tradisi itu biasanya kalau
di Sunda itu diiringi dengan gendang pencak, ya, atau ibing istilahnya. Ada. Jadi itu yang termasuk yang kita latihkan dan juga kita lombakan. Jadi lomba ngibing, lomba pencak silat tradisi itu diiringi dengan gendang dan segala macam. Kalau di Jawa kan biasanya namanya dengan gamelan. Kalau Sunda itu namanya gendang pencak. Kalau misalnya di Betawi itu bisa dengan gambang kromong, ya, dengan cipring dan macam-macamnya itu tadi. Jadi masing-masing mempunyai ciri khas daerahnya masing-masing. Kemudian kita lombakan, dan ini sudah kita sering lakukan. Nanti kalau di KSY insya Allah bulan November kita bikin perlombaan yang tradisi lagi, karena tahun yang lalu sudah, sekarang ini insya Allah bulan November. Jadi itu bagian dari yang menarik bagi para masyarakat, ya, wisatawan, ya, yang kita bisa publish begitu indahnya gerakan-gerakan silat, tapi indahnya itu indah yang tanda petik mematikan gitu ya, karena bukan hanya sekedar indah untuk dilihat, tapi ternyata ketika ada dijelaskan filosofi dari gerakan-gerakan itu adalah gerakan-gerakan yang penuh dengan gerakan-gerakan silat yang tanda petik membahayakan gitu ketika itu digunakan untuk pertarungan dan seterusnya. Kenapa dibikin seni, bikin tari? Karena ada sejarahnya juga. Jadi para tetua menyampaikan dulu karena zaman penjajahan Belanda, jadi kalau belajar silat langsung pukul, tendang, tangkis itu akan ketahuan dan dilarang oleh para penjajah. Sehingga mereka mengemasnya menjadi sebuah tarian-tarian, ibingan dan segala macam, ya. Jadi misalnya tangkis begitu ya. Tangkis yang kelihatan keras dirubah menjadi lembut, tangannya misalnya memanjang, jadi seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan yang dilakukan untuk menyamarkan gerakan silat yang sangat dianggap mematikan karena khawatir digunakan untuk memberontak kepada para penjajah, sehingga dirubah menjadi gerakan-gerakan yang lembut, halus, padahal itu adalah bagian daripada gerakan-gerakan silat itu tadi yang dikenal dengan ibingan, dengan gendang pencak dan seterusnya. Gitu kurang lebih. Ada unsur seninya juga ya Pak. Betul, ini sangat indah. Gerakannya sangat indah, karena itu menjadi bagian daripada budaya-budaya yang terus dikembangkan. Di dalam main gendang pencak pun juga banyak caranya kan gitu. Ada tepak dua, tepak tilu, ya, ada pandungdung dan macam-macam yang ilmunya tidak mudah, ternyata harus gerakannya juga tidak sembarangan main gerak saja, karena itu harus mengikuti istilahnya pakem gitu ya. Pakemnya kalau tepak dua, peleretan begini, tepak tiga gini, kalau pandungdung begini dan seterusnya. Ini silat ternyata bisa mempersatukan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia ya. Betul. Ini pertanyaannya begini, ya kan? Apakah ada rencana daripada Kampung Silat Jampang gitu kan, untuk menjadikan Kampung Silat Jampang ini semacam kampung budaya sehingga menarik banyak wisatawan gitu kan? Iya. Mau nasional atau wisatawan internasional, ya. Gitu. Baik. Jadi musim desa wisata gitu ya. Semacam itu. Nah, sebenarnya kalau pertama tadi saya ngomongin bahwa masalah konsep silat yang kita bisa menyatu, karena konsep silat zaman dulu itu kan selalu persaingan perguruan, ya, bertarung dan segala macam. Era sekarang itu kita arahkan bahwa silat itu adalah silaturahmi dan prestasi, gitu. Jadi silat itu adalah silaturahmi, saling baik dengan antar perguruan, bukan bersaing di dalam kekuatan kehebatan, tapi kemudian kita arahkan lebih kepada prestasi. Jadi silatnya bukan kuat-kuatan sakti-saktian seperti zaman dulu. Walaupun sekarang masih ada yang kadang-kadang tawuran ya, tapi itulah yang jadi target kita, tawuran-tawuran silat itu harusnya sudah tidak ada. Ya. Kemudian berikutnya adalah pengembangan. Kalau Kampung Silat Jampang ini, ya, bahwa kita sudah pernah membuat namanya kegiatan desa wisata, ya, atau bisa kita ganti waktu itu wisata desa gitu ya, karena masyarakat sudah banyak yang berdatangan pada waktu itu untuk melakukan pembelajaran, bukan hanya silat memang awalnya, pemberdayaan masyarakat, ya, bagaimana belajar terkait dengan masalah bisnis dan seterusnya. Salah satunya budaya yang kita sampaikan adalah silat itu tadi. Dan ini sudah berjalan kalau di sini, walaupun memang ketika masa COVID kemarin semuanya berubah gitu ya. Jadi memang harus kita ulang kembali. Kemarin COVID cukup meluluh lantakkan banyak kegiatan-kegiatan. Nah, sekarang kita tumbuhkan kembali. Kemarin waktu liburan kita juga sudah kuatkan lagi wisata. Ya, wisata yang ada di sini salah satunya wisata silat itu tadi. Kita kembangkan kemarin waktu liburan anak sekolah kemarin. Alhamdulillah anak-anak cukup banyak yang datang, tapi terus kita butuh
penguatan strategi-strategi dan kita kuatkan kembali wisata desa. Sebenarnya kita juga sudah punya timnya, ya. Desa wisata itu kita juga sudah kerjasama dengan dengan desa Jampang di sini sudah terbentuk adanya desa wisata. Bahkan kita sudah melakukan banyak pelatihan-pelatihan. Kita sudah punya guest house kerjasama dengan masyarakat di sini, bisa menginap di rumah warga. Yang sudah kita latih customer service-nya untuk menghadapi tamu, ya, dan seterusnya, termasuk cateringnya dan segala macam itu sudah pernah berjalan. Cuma tinggal nanti menghidupkan kembali bagaimana di sini aktif kembali menjadi desa wisata itu tadi. Dan ini menjadi salah satu memang komitmen dari pimpinan-pimpinan kita yang ada di sana untuk menguatkan desa wisata yang ada di sini karena sangat luar biasa dampaknya, sangat positif untuk pengembangan budaya silat dan budaya-budaya yang lainnya. Itu kurang lebih. Oke, menarik. Mudah-mudahan ke depannya rencananya semakin dilancarkan ya, Pak Hat, ya, karena memang untuk mendukung pariwisata Indonesia secara langsung dan tidak langsungnya cukup sangat berpengaruh gitu ya menurut saya. Ini yang saya menarik. Nah, itu bisa kerjasama dengan UT kali ya, bagaimana nanti konsepnya misalnya pengembangan wisata itu, karena kan sesuai dengan jurusannya, saling menguatkan terkait dengan konsep wisata. Dulu kita sering kerjasama dengan ini yang Sahid ya, Sahid ya, kampus Sahid ya. Kalau di sini ada Trisakti juga, UT juga demikian, kan juga sangat bagus gitu. Boleh juga itu. Gitu. Dan nanti mungkin kita bisa kolaborasi ya Pak ya. Ya, bisa kolaborasi lah sistemnya kan sekarang modelnya gitu. Ya, penguatan networking untuk kita semua. Oke. Kalau sekarang ini kira-kira jumlah anggotanya sekitar berapa tuh Pak Herman yang aktif untuk mengikuti latihan setiap minggu atau setiap harinya? Ya, secara data kasar ya, karena memang ini kan datanya kita anggap kalau dari 52 perguruan, masing-masing perguruan itu kadang-kadang ada yang 50, ada yang 100 bahkan lebih, maka kita average-kan kemarin kita anggap ada sekitar 6.000 ya dari anggota yang ada di Kampung Silat Jampang ini tadi. Karena ada satu perguruan yang pasukannya banyak misalnya begitu dan seterusnya. Ada yang sampai 1.000 mungkin di satu perguruan ya dan seterusnya. Dan paling ramainya memang hari Minggu pagi ya Pak ya, ketika anak sekolah libur ya. Khususnya kalau yang di sini ya, karena kan anak-anak libur ya, orang tua juga libur, anak-anak libur. Walaupun Sabtu juga ada yang latihan, cuma yang latihan nggak terlalu rame karena memang Sabtu masih ada yang sekolah, latihannya kadang sering di sekolah-sekolah. Karena kita juga kerjasama dengan sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan mengirimkan pelatih-pelatih untuk melatih silat di instasinya masing-masing tadi. Kalau di sekolah disesuaikan dengan jadwal di sekolahnya masing-masing, misalnya hari apa. Jadi kita langsung mengirim surat kerjasama dengan sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan menawarkan silat tadi yang kita siapkan guru-guru dari Kampung Silat Jampang. Nanti kalau di UT nanti juga membutuhkan juga bisa kita support ya, mau latihan untuk karyawannya. Kalau untuk karyawannya susah ya, untuk mahasiswanya karena banyak kan online ya. Iya betul. Mungkin untuk karyawannya bisa Pak besok. Bisa. Kalau untuk karyawannya bisa. Untuk mahasiswanya juga kita menyiapkan juga para guru-guru yang melatih dengan online juga bisa. Ada juga kalau berminat. Luar biasa. Mahasiswa UT seluruh Indonesia nih. Gimana iya, makanya kalau nanti luar biasa itu kerjasama. Kalau mungkin bisa praktek online. Gimana tuh kalau itu? Bisa dikembangin ke depannya. Secara virtual gitu. Virtual, banyak kan pakai Zoom, pakai Google kan dulu. Ya, gitu kan. Praktek bersama gitu kan. Oke, baik. Kemudian Pak Herman, kalau menurut Pak Herman sendiri, dukungan pemerintah kita nih terhadap silat atau ke Kampung Silat Jampang ini seperti apa nih Pak? Ya, pertama kan terkait dengan isu internasionalnya bahwa pencak silat ini kan sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai warisan tak benda. Jadi kan butuh perjuangan dari semua pihak, dari pemerintah bergerak dan juga dari masyarakat bergerak. Artinya untuk silat ini masing-masing mempunyai support ya, sehingga diakui sebagai warisan tak benda ya. Kalau Indonesia ini bagian seninya, jadi seni pencak silat itu yang diresmikan oleh UNESCO tanggal 12 Desember tahun 2019. Kalau untuk prestasinya itu diberikan kepada Malaysia. Jadi ini UNESCO bagi-bagi kue sebenarnya, satu untuk Indonesia, satu karena dua-duanya mengajukan. Jadi UNESCO nggak berani nanggung risiko kalau cuma memberikan kepada Indonesia gitu ya, takutnya diprotes sama Malaysia. Nah, secara support semuanya
berjalan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau dari sisi prestasi maka melalui dari dinas Kemenpora. Kalau dari sisi tradisi ini kan kita beda lagi. Tradisi berarti dari dinas pariwisata, budaya dan seterusnya. Selama ini kita sering interaksi dengan dinas-dinas tersebut ya untuk melakukan, mereka juga beberapa kali datang ke kami melakukan event, melakukan diskusi, dan kita juga datang ke sana ketika melakukan rapat-rapat, diskusi dan seterusnya. Jadi selama ini alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun kita tentu berharap jadi pesannya adalah satu, Indonesia ini sudah diakui sebagai bahasanya pemegang dari pencaksilat. Maka Indonesia ini harus benar-benar menunjukkan ke dunia bahwa memang budaya yang sudah diakui dunia itu dirawat dan dikembangkan. Dan sampai ketika itu dibiarkan, karena informasinya 2 tahun kalau ini tidak bergerak, tidak menunjukkan kegiatan-kegiatan yang signifikan terkait dengan masalah budaya, akan dicabut kembali. Jadi evaluasinya adalah 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Jadi 2019, 2020, 2021 ini sudah berjalan, nanti 2022 seterusnya ini akan terus dievaluasi. Maka kita dari masyarakat dan dari pemerintah harus serius. Jangan hanya kemudian alhamdulillah sudah dapat penghargaan kemudian duduk manis. Justru dengan itu kita harus berjuang kembali. Dan sampai dicabut atau silat ini berpindah ke negara lain. Karena kan Indonesia termasuk yang rajin mengembangkan negara-negara lain silat ini. Termasuk yang dilakukan oleh Bapak Silat Dunia kita, namanya Bapak Maijen Haji Edi Marzuki Narapalya. Beliau adalah Bapak Silat Dunia kita yang mengembangkan silat kita sudah sampai ke negara-negara luar, ya, Eropa, Amerika, Australia, dan seterusnya. Itu adalah salah satu jasa beliau. Nah, ketika negara lain berkembang, jangan sampai silatnya kemudian pindah ke sana. Ya, diakui negara lain. Serius dalam mengembangkan, ini menjadi PR bagi kita. Kita mengembangkan negara lain dan semangat, bahkan sampai Suriname itu sering datang ke Indonesia mengembangkan silatnya, dan jangan sampai kemudian yaitu tadi Indonesia sendiri justru tanda petik menurun dari sisi keseriusan dalam menangani budaya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini nih Mbak Lita nih, satu nih. Saya jadi kepikiran, tadi kan kita sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO, ya kan? Ya. Menurut Pak Herman bilang, jangan sampailah kita duduk manis gitu kan, sehingga nanti malah justru silat itu diakui oleh negara-negara yang silatnya berkembang di sana. Nah, sekarang gini, usahanya apa ya kira-kira? Mesti gini, apakah dari sisi misalkan dokumentasi atau pengarsipan dari sejarah silat, ya kan, akar budayanya gitu kan. Artinya kan kita nanti bisa membuktikan gitu loh bahwa memang silat sebenarnya dari Indonesia seperti itu. Apakah ada koordinasi dengan kementerian tertentu atau dengan IPSI gitu atau bagaimana tuh? Ya. Baik. Nah, terkait dengan pengakuan, jadi proses sejarahnya ini pengakuan ini luar biasa juga ya, bahwa tim-tim kita memang ada dari tim pemerintah, jadi Kemenpora, ya, kemudian dari beberapa provinsi, ya, disupport dengan dari IPSI, kemudian juga dari Persilat namanya, salah satu tokohnya itu Pak Edi Narapalya tadi. Yang jadi keprihatinan kita, dokumen-dokumen terkait dengan ilmu-ilmu silat, sejarah-sejarah silat itu justru sekarang berada di perpustakaan yang ada di Belanda. Ya, karena penjajahan dulu kan banyak yang dibawa ke sana ya. Sehingga tim kita ini harus sampai datang ke Belanda sana, mencari sumber-sumber otentik terkait dengan persilatan kita. Luar biasa perjuangan, sampai berhari-hari mencari informasi yang katanya perpustakaannya itu sampai sejauh lapangan bola gitulah ya, terkait dengan masalah seni-seni yang ada di Indonesia. Dan itu dikaji, kemudian diserahkan kepada UNESCO dan akhirnya diakui. Artinya kalau dari sisi literasi sudah selesai. Yang berikutnya adalah tantangan kita bagaimana inovasi kita untuk terus mengembangkan silat tadi ya menjadi terus berkembang ya, menjadi harapannya misalnya lifestyle-nya masyarakat. Kalau kita ngomongin Cina, hampir ya kebetulan saya pernah itu ya ke Cina, pernah ke beberapa negara itu melihat di Hong Kong dan sekarang itu mereka belajar kungfu ya di mana-mana. Ini menjadi lifestyle mereka. Nah, kita harapannya kan juga demikian di Indonesia ini dengan berbagai macam jenis silatnya itu kemudian berada di mana menjadi lifestyle-nya mereka. Ya, belajar silat di sekolahan dan seterusnya. Yang kedua, agar bisa
berikutnya menjadi lifestyle, maka memang harus silat ini banyak memberikan kontribusi, prestasi-prestasi, prestasi di sekolah, prestasi di bisnis. Maka kita bikin namanya buku The Power of Silat. Artinya dengan silat itu kita bukan kuat-kuatan badan, tapi bagaimana kita bisa berprestasi. Orang di pendidikan, ya silatnya juga tetap jalan. Di bisnis juga demikian, menggunakan kaidah-kaidah silat. Ya, di akademisi dan seterusnya dalam seluruh bidang-bidang kehidupan kita. Nah, itulah yang kemudian bisa menjadi salah satu penggerak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar event-event itu akan terus muncul. Event-event kegiatan silat itu, entah silat camp, festival silat, pertandingan silat, dan seterusnya, tidak hanya mengandalkan SEA Games, Asian Games, tidak hanya seperti itu. Ya, karena itu kan udah event wajib. Tapi Indonesia harus membuat event-event yang spektakuler gitu ya, yang bisa menunjukkan ini loh kegiatan Indonesia dalam merawat dan mengembangkan silat yang sudah diakui oleh UNESCO tadi. Jangan sampai diam-diam saja. Gitu. Kalau event-event kecil sudah biasa. Maka kemarin salah satunya kita diskusi dengan Pak Edin Rapaya, dengan AP2STI, jadi bagaimana agar harapannya misalnya nih, kita bikin event besar nanti tanggal 12 Desember yang merupakan penetapan dari UNESCO tadi akan kita usahakan menjadi hari silat nasional, bahkan hari silat dunia misalnya. Sehingga akan menjadi sebuah pengingat ya, prestasi bagi kita nih tanggal 12 Desember merupakan hari silat yang sudah kita perjuangkan dan sudah diakui oleh UNESCO, sehingga setiap itu akan ada event-event untuk mendukungnya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Itu kurang lebih. Oke, baik. Ini nggak berasa ya Pak, kita udah hampir 1 jam. Masya Allah ya. Ngobrolnya ya mungkin sebelum. Biasanya 2 jam sih misalnya. 2 jam, oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak. Baik, silakan. Selama pendirian Kampung Silat Jampang dari tahun 2008 ini, pengalaman berkesan mungkin yang Bapak sulit dilupakan gitu ya. Ada nggak sih Pak pengalaman yang bisa di-share ke kita dari pendirian ini sejak tahun 2008 kan sekarang kurang lebih sudah hampir 15 tahun ya Pak ya kurang lebihnya. Ya, betul. Ya, memang ini pahit manis dalam memperjuangkan kegiatan-kegiatan budaya silat seperti ini pasti banyak sekali. Dan tentu kenangan-kenangan indah kita ini ketika kita bisa duduk bersama-sama dengan para guru-guru yang senior-senior. Yang sepuh-sepuh yang dulunya mereka tidak mau duduk bersama-sama dengan seperti ini karena ilmu silat ya sudah saya kembangkan sendiri, sekarang bisa duduk-duduk bersama, bisa diskusi bersama, bisa mengembangkan silat bersama-sama. Ini yang menjadi kenangan yang luar biasa. Ya, selain itu tentu dengan kegiatan-kegiatan lainnya, prestasi-prestasi dari Kampung Silat Jampang ini yang terus semakin membaik ya dalam menguatkan pengembangan silat yang ada di Indonesia tadi. Jadi kita ada event-event, kita sudah melatih beberapa di negara, misalnya silat di Hong Kong dan di Malaysia dan seterusnya. Kemudian kita juga mendapatkan prestasi-prestasi penghargaan-penghargaan dari pemerintah terkait dengan masalah silat itu tadi. Gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Herman. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sebelum kita akhiri nih Pak, mungkin ada closing statement dari Pak Herman terkait ada pesan atau tidak untuk para mahasiswa kami di pariwisata dan untuk semua pemirsa yang sedang menonton acara ini. Baik, insya Allah pesan untuk kita semuanya tentu mengembangkan silat yang merupakan budaya bangsa membutuhkan penguatan networking. Ya, jadi jaringan yang kuat dari semua bidang, ya, kita melakukan kolaborasi bersama-sama antar lintas bidang, tidak hanya orang-orang yang suka silat itu saja yang memikirkan. Jadi harus lintas dari kampusnya iya, dari apa namanya pemerintahnya iya, dari mungkin pebisnisnya iya dan seterusnya. Sehingga dengan kolaborasi penguatan networking seperti ini, silat yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai budaya bangsa kita ini pertama lestari, ya, kemudian berkembang, dan ketiga yang meningkatkan prestasi dari seluruh pesilat yang ada, kemudian meningkatkan dari sisi ekonomi, ada nilai-nilai ekonomi yang didapatkan dari para guru-guru silat tadi sehingga bisa menjadi berdaya, sehingga melahirkan pesilat yang berprestasi dan berbudi pekerti, berakhlak mulia, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Mas Safaat. Dan memang silat ini memang aset betul ya Pak ya untuk budaya Indonesia, berkontribusi juga mudah-mudahan ke depannya lebih
menonjol lagi, generasi kita juga lebih tertarik lagi, semakin banyak yang melestarikan, sehingga memang pariwisata kita semakin lebih indah lagi gitu ya Pak Herman. Amin. Ya, makasih banyak. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih ya Pak Aat, karena Pak sudah bersedia berbagi sharing ilmu pengetahuan ke kita semua di Universitas Terbuka. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi seperti yang tadi ya Pak kita rencanakan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu yang lebih baik lagi kesempatannya. Baik. Amin. Terima kasih kembali kepada Aat dan Mbak Rita ya dan juga kepada keluarga besar dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Pariwisata Ekonomi ya dari Universitas Terbuka. Insya Allah sudah jadi kebaikan untuk mengembangkan silat jadi budaya bangsa Indonesia. Insya Allah. Amin, amin. Ya, terima kasih juga kepada para penonton, baik mahasiswa dan masyarakat umum yang sudah menyaksikan kurang lebih 1 jam ke belakang. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa memang budaya dan pariwisata di Indonesia ini masih dapat dikembangkan lebih baik lagi, begitu ya. Amin. Oke, kita izin untuk mengakhiri acaranya. Kita berjumpa lagi 2 minggu ke depan dengan narasumber yang tentunya juga relevan di bidang pariwisata. Jadi mohon ditunggu untuk episode selanjutnya Bincang Jelajah 2 minggu ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak Herman Budianto atas. Ya, sama-sama. Pak, selamat siang. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Ya, sama-sama.